ketetapan adanya sifat tangan bagi Allah. Tidak diragukan lagi berdasarkan ayat dan hadis bahwa Allah memiliki tangan. Wajib diyakini. Tangan, ya tangan. Yang dimaksud tangan itu apa? Pertanyaan ini yang tidak wajar. Anak kelas 6 SD, bahkan anak kelas 4 SD tahu tangan itu apa. Kenapa kita yang sudah dewasa, sudah tua, masih nanya tangan itu apa? Wajah itu apa? Turun itu apa? Tentu ini tidak pantas ditanyakan. Allah punya tangan, Allah punya wajah, dan jangan bertanya maksud tangan ini apa. Semua orang tahu tangan itu apa. Gitu. Maka orang yang mengatakan bahwa betul Allah punya tangan, tapi maksud tangan di sini Allahu a'lam, kita serahkan kepada Allah. Ini benar benar salah. Apa istilahnya? Tafwid. Tafwid ini tipis seorang manhaj salaf. Diserahkan kepada Allah, ini salah, ini keliru. Tangan bukan Allahu a'lam, wajah bukan Allahu a'lam, turun bukan Allahu a'lam. Yang Allahu a'lam itu apa? Ya, tangannya seperti apa, sebesar apa, cara Allah turun ke langit dunia seperti apa. Ini yang Allahu a'lam. Adapun maksud tangan bukan Allahu a'lam. Semua orang tahu tangan itu apa, wajah itu apa. Saya bukan mengada-ngada, kita saksikan dan kita simak bersama Ustadz Muhtaram ini mengatakan bahwasanya ketika ada firman Allah yadullah atau tangan Allah, maka jelas Allah punya tangan. Dan tidak perlu ditanya apa itu tangan karena kita sudah tahu apa itu tangan. Nah sekarang saya tanya, misalnya apa yang kamu tahu tentang tangan? Jawabannya adalah anggota tubuh, jelas. Yang kedua ada susunannya, jelas. Yaitu ada telapak tangan, ada lengan atas, lengan bawah, ada jari. Yang ketiga adalah bagian dari tubuh, jelas, itu tangan. Itu yang kita tahu tentang tangan. Apakah ini berlaku kepada tangan Allah? Nah, kalau dijawab iya, oh jelas, mujasim itu, jelas. Jelas berarti kamu menganggap Allah itu tubuh, ada bagian tangannya. Tapi kalau bukan itu yang dimaksud tangan, berarti bukan tangan yang kita kenal. Sesederhana itu. Tapi ini masih kalian anggap sebagai akal-akalan. Sekarang langsung saja kita bawakan ucapan Imam Ahmad yang jelas membantah ucapan orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan narasi Imam Ahmad, di mana narasi ini ada di berbagai kitab. Sumber utamanya adalah kitab Aqidatul Imami Ahmada biriwayati Abi Bakrin bin Al-Khalal. Jadi yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Khalal. Lalu ini disalin oleh Imam As-Sawi dalam khasiahnya kepada Jauharatul Tauhid. Beliau mengatakan waroda dan tertuang fi Tabaqatil Hanabilati dalam kitab Tabaqat Al-Hanabila fi dzikri aqidatil Imami Ahmad, di dalam menjelaskan akidahnya Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Karena Al-Imamu Ahmadu, ada Imam Ahmad itu rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, yaqulu telah berkata, lillahi ta'ala yadani, dimiliki Allah yadani, dua yad, wahuma, dan yadani itu sifatun lahu, adalah sifat bagi Allah. Laisata bijari hataini, bukanlah kedua tangan itu adalah anggota tubuh. Apa itu anggota tubuh? Ialah anggota yang ada dalam tubuh yang berfungsi untuk membantu tubuh. Tangan untuk mengambil, itu disebut tangan. Ya, dalam bahasa kita begitu ya. Dan ini bukan begitu yang dimaksud dengan tangan Allah. Kemudian walaisata bimorokkabataini, dan juga bukanlah dua tangan itu adalah susunan-susunan. Ada telapak tangan, ada lengan atas, lengan bawah, ada jari, ya. Ada urat, ada daging dan sebagainya, ada tulangnya dan sebagainya. Wala jismun, dan bukanlah tangan itu adalah jisim, bukan berbentuk tubuh. Wala min jinsil atsami, dan bukan bentuk tubuh seperti apapun. Jadi ditaukid, bukan tubuh, pokoknya bukan sejenis tubuh ya. Wala min jinsil mahdudi, dan juga bukan dari sesuatu yang terukur. Kalau Ustadz tadi bilang kita hanya tidak tahu berapa besarnya, berarti di kepalanya itu ada ukurannya, cuma tidak tahu berapa itu loh. Itu yang bahaya sekali ya. Kemudian watarkibi, dan juga bukan dari jenis yang tersusun ya. Artinya ini bukan tangan seperti yang kita kenal, itu intinya. Kenapa? Karena kita kenal tangan itu jelas jinsun murakkab, susunan ya, fisik yang tersusun. Jelas jarihah. Jarihah itu jelas anggota tubuh ya. Itu semuanya dinafikan dari Allah ya. Wal abadi, dan bukan fragmen. Fragmen itu adalah satu bagian dari sekelompok ya. Ada sekelompok tubuh, ada bagian namanya tangan. Bukan juga seperti itu. Wal jawarih, diulang lagi, bukan juga anggota dari kelompok. Wala yuqasu ala dzalika, dan tidak bisa itu disamakan dengan apapun. Jadi memang tidak ada yang sama ya.
Tidak ada yang sama. Artinya bukan seperti tangan yang kita kenal, bukan yang kita punya, yang kita kenal gitu ya. Di mana yang lebih tegas lagi Imam Ahmad mengatakan di sini, wala lahu mirfakun, dan tangan itu tidak terdiri dari siku ya. Artinya tidak ada anggota-anggotanya gitulah. Artinya kalau kita bertanya tangan apa itu? Nah, kan berarti tidak sama dengan tangan yang kita tahu. Tangan yang kita tahu ada sikunya, kan begitu ya. Wala adolatun, juga tidak ada lengannya ya. Wala fima yaqtadi dzalika min itlaqi qaulihim iyadan. Dan juga bukanlah apa-apa yang dimaksudkan oleh mereka atau oleh kita ketika kita mengucapkan kalimat tangan. Itu Pak ya. Jadi bukan tangan seperti yang kita maksudkan ya. Jadi yadullah, tangan itu bukan tangan seperti yang kita maksudkan ketika kita bilang tangan. Illa ma nataqa bihil Qur'anul Karim. Yang boleh kita jelaskan adalah ya hanya seperti yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an cuma menyebutkan yadun, ya yadun sudah. Bukan seperti yang kita kenal. Kalau Anda memaksa seperti yang Anda kenal, itu namanya makna dohir, itulah musyabbihah. Itu Pak ya, itu jadi jelas ini ikut salaf siapa? Ikut salaf siapa? Ini gara-gara menolak tafwid sekaligus menolak takwil. Jadi mau tidak mau Tuhan harus bertangan, harus ada sikunya. Kalau Anda bilang oh enggak ada sikunya, ya bukan tangan dong. Ada tangan cuma nggak jelas bentuknya seperti apa. Bukan tangan namanya. Tangan itu jelas, ada jari jemarinya, ada telapak tangannya, ada sikunya. Itu kita tahu tangan. Kalau ada garis, kita tidak akan sebut itu tangan dong. Kan aneh kita dipaksa bego. Kita mengatakan dianggap memahami, anak kecil SD sudah paham tangan, tetapi ternyata tangan yang dimaksudkan oleh Allah tidak sama dengan tangan ini, tapi maksud tangannya sama. Lah, gimana maksudnya? Bentuknya tidak sama, oke. Tapi kalau sama-sama disebut tangan seperti yang kita kenal, mesti itu fungsinya adalah anggota tubuh, jelas. Mesti tersusun karena itu yang disebut dengan tangan seperti yang kita kenal, begitu. Di bagian ini Ustadz ini lucu sekali. Dia berani sekali berargumentasi menyalahkan tafwid. Padahal dia bukan orang takwil. Yang gencar menyalahkan tafwid itu adalah orang yang mengikuti madhab takwil, di mana takwil dan tafwid itu masih sepakat bahwa Allah itu tidak mungkin disifati dengan makna secara dohir. Jadi ini lucu orang ini. Ya mungkin dia tidak membaca bagaimana perdebatannya ahli akidah itu, bagaimana firqah-firqah itu ya. Jadi dia baca yang dia baca saja sepaket-sepaket, sepotong-sepotong, kayaknya jadi lucu begini ya. Mari kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kitab Idahud Dalil fi Qat'i Hujaji Ahli Ta'til ya. Jadi ini ulama pejuang takwil di mana dia sedang membantah orang-orang Mu'attilah. Jadi kan aneh kalau ada orang-orang mengatakan bahwa takwil itu alias taktil ya. Jadi karena mentakwil dianggap meniadakan. Padahal ulama takwil itu untuk berperang ya. Salah satunya dengan orang-orang yang menafikan sifat Allah ya. Saya baca di situ ya. Wa tafarraqatil ara'u fil kalami 'ala dzati, dan berbeda-beda pendapat ketika berbicara tentang zat Allah, wasifati dan sifat Allah. Kama akhbara as-sadiqu, sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengkhabarkan atau menyebutkan dalam hadisnya, an firaqil ummati al-kainati ba'dahu, tentang perpecahan umat yang ada setelahnya. Berarti jelas ya, firqah-firqah itu adalah sama-sama orang Islam tetapi berbeda-beda dalam akidahnya ya. Kemudian fahtaja ahlul haqqi ila raddi ala ma ibtada'uhu, maka ahlul haqqi ya, orang-orang yang benar itu perlu ya, atau merasa perlu untuk membalas atau membantah alama ibtada'uhu, atas akidah-akidah yang dibuat-buat oleh mereka ya, atau atas akidah-akidah bid'ah ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah ya musyabbiha, ya jahmiyah, ya mu'tazilah, ya mu'attilah ya. Jahmiyah itu kan mu'attilah. Itu dianggap sebagai akidah bid'ah, sehingga perlulah ahlul haq itu tampil untuk menyampaikan argumentasi penolakan. Wa iqamati al-hujaji, dan juga menyampaikan argumentasi alama taqawwaluhu, atas apa-apa yang mereka mengada-ngada. Taqawwala itu mengada-ngada, berbohong ya. Kemudian wang kosamu, perhatikan ya. Dan terbagilah ahlul haqqi itu kisma ini kepada dua kelompok. Jadi
takwil dan tafwid ini masih dianggap sebagai ahlul haqqi ya. Ahlul haqqi dua kelompok inilah yang berperang melawan musyabbihah, melawan jahmiyah, melawan mu'attilah, melawan mu'tazilah dan sebagainya ya. Yang pertama apa? Ahaduhuma ahlut takwil. Jadi ahlul haqqi itu yang pertama ahlut takwil. Berarti ada yang kedua. Ahlut tafwid, tidak ada yang ketiga ya. Tidak ada yang ketiga. Misalnya kamu mengatakan isbat sifat makna dohir itu enggak masuk di sini ya. Ini saya baca kitab ya. Wa humul ladina tajarradu lirraddi 'alal mubtadi'ah, dan mereka adalah orang-orang yang tampil mengajukan diri ya untuk membantah orang-orang ahli bid'ah minal mujassimah, dari orang-orang mujassimah. Allah bertangan. Ya, tangan seperti yang kita kenal begitu ya. Wal mu'attilah, dan juga yang menafikan sifat Allah. Oh, Allah tidak ada ya. Yadullah itu tidak ada tangan, tidak ada, semuanya ditolak ya. Wa nawihim, dan yang serupa mereka. Minal mu'tazilati, dari orang-orang mu'tazilah, wal musyabbihati, dan orang-orang musyabbihah, wal khawarij, dan juga orang-orang khawarij. Lamma tatkala adhara, atau lima ya, karena ya, atau lama silakan. Lamma tatkala adhara kullun minhum, semua atau masing-masing dari mereka menampakkan bid'atahu, bid'ahnya. Ketika masing-masing kelompok itu sudah mulai berani tampil ya dengan kebid'ahannya, maka ahlul haqqi yang terdiri dari dua kelompok itu ya maju ya. Ini yang disebut yang pertama masih ahlut takwil. Wada'a ilaiha, dan kelompok-kelompok sesat itu bukan hanya tampil untuk menjelaskan hujahnya, tapi juga mengajak orang lain untuk tersesat ya. Faqama ahlul haqqi, maka bangkitlah ahlul haq ya. Orang-orang yang ada dalam kebenaran binasratihi, dengan membantu kebenaran itu. Wadafa'a anhu ad-difa'a bi'ibtali bid'atihi, dan mereka menyampaikan bantahan dengan sebenar-benar bantahan ya, untuk membatalkan atau untuk menjatuhkan hujah-hujah kebid'ahan mereka ya. Waraddu tilkal ayati ya, dan mereka ahlu tawil ini mengembalikan ayat-ayat tersebut ya, al-muhtamilah, yang multi interpretasi, artinya mengandung makna kadang-kadang kok seolah-olah Allah sama dengan makhluk. Yadun kan tangan, kok sama dengan makhluk atau begitu ya, itu namanya ayat muhtamilah ya. Wal ahadis, dan juga hadis-hadis ya, ilama, kepada pemanaan yaliku, yang cocok atau yang pantas atau yang patut, bijalalillahi, dengan keagungan Allah, minal ma'ani, dari sekian banyak makna. Jadi dikembalikan kepada makna yang cocok, itu namanya takwil bilisanil Arab, dengan berpegang teguh kepada disiplin bahasa Arab, artinya bahasa yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab. Wa adillatil akli, dan juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang masuk akal atau dalil-dalil akli. Wa nakli, dan juga dalil nakli, dalil kitab, dalil sunnah ya. Liyuhiqqallahu al-haqqa bi kalimatihi wa yubtilal batila bi hujajihi wa dalalatihi, agar nanti yang benar itu akan nampak sebagai kebenaran dan yang sesat akan nampak sebagai kesesatan, begitu ya. Itu Pak ya. Jadi yang pertama itu ahlul haqqi, ahlul takwil. Kemudian wal qismusani, ahlul haqqi yang kedua ya, saya tidak perlu tunjukkan halamannya, ini berurut ya. Al qailuna bil qauli al ma'rufi bi qaulis salaf, adalah orang-orang yang menyampaikan pendapat di mana pendapat itu dikenal sebagai pendapat ulama salaf. Wa huwa al qat'u, dan itu adalah memutuskan bi anna ma la yaliku bi jalalihi, bahwa apapun yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, ghairu muradin, mesti bukan yang diinginkan. Ini sudah seringkali disebut oleh Imam Nawawi, oleh Imam Baihaqi, bahwa yang dimaksud itu mesti bukan makna al-muta'aruf bainana. Tidak mungkin tangan seperti yang kita kenal. Bahkan dalam tarjih Muhammadiyah, laisal makna al-mutabadir fi adhanina, bukan makna seperti yang terbayang di kepala kita, apa itu tangan, bukan itu ya. Yajibu al-i'rad, wajib berpaling dari memaknai seperti itu ya. Itu tarjih Muhammadiyah itu. Kemudian wasukuti ya, dibacanya wasukuti, ay al-qat'u bisukuti, memutuskan untuk diam, anta'yini al-muradi, untuk menjelaskan apa maksudnya atau menentukan, memastikan apa maksudnya, minal ma'ani al-la'iqah ya, dari makna-makna yang pantas, bijalalihi ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza kana lafdu, apabila lafaz tersebut muhtamilan, mengandung beberapa
makna. Lima anin, ya beberapa makna ya. Taliku bijalalillahi ta'ala. Di mana makna-makna itu cocok. Jadi diam saja, tidak berbicara kalau lafaz itu muhtamal. Ada makna yang cocok untuk Allah, ada yang tidak. Ya, maka diam saja, tidak memilih ya. Itu ya, itu adalah tafwid ya. Fasinfani kotiani, maka dua kelompok ini ya sepakat sama-sama memastikan bi annama la yaliku bijalalihi ta'ala, bahwa apa yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala min sifatil muhdasina, dari sifat-sifat makhluk, ghairu muradin, adalah bukan yang dimaksudkan dari lafaz-lafaz atau ayat-ayat sifat Allah tersebut. Wa kullun minhuma alal haqqi, dan tafwid juga takwil sama-sama alal haqqi. Makanya tadi itu ahlul haqqi kismaini. Jelas ya. Wa qad rajjaha qaumun minal akabiri al-a'lami, dan sebagian ulama-ulama besar itu mengunggulkan qaulas salaf, yaitu ucapan ulama salaf tadi itu ya, tafwid li'annahu aslamu, karena itu lebih selamat. Kemudian wa qaumun minhum qaulah. Nah, kenapa dibaca qaulah? Yaitu ada fiilnya yang dibuang ya, ditakdir rajjahah ya. Wa qaumun minhum, dan sebagian dari ulama itu rajjahah, mengunggulkan qaula ahli ta'wili, kepada pendapat ahli takwil. Lil hajati ilaihi, karena itu sangat diperlukan, wallahu a'lam ya. Jadi ada yang mengunggulkan takwil karena itu perlu. Iya, kalau tidak ada takwil jadi kayak kalian ini ya. Ya tidak seperti tangan kita, tapi seperti tangan yang kita kenal. Lah tangan yang kita kenal apa? Ada lengannya enggak? Kan begitu ya. Nah, sekarang masuk kepada bagian terakhir, yaitu apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhtarom itu, argumentasi dia ketika menolak tafwid ya. Saya bacakan. Ini masih di kitab yang sama. Di kitab yang menjelaskan tadi itu bahwa takwil dan tafwid itu adalah ahlul haqqi ya. Walau khataballahu ta'ala al-khalqa fima yata'allaku bidzatihi al-muqaddasati wa sifatihi al-karimati, dan seandainya Allah itu berbicara atau menghitopkan atau menyampaikan firman-Nya kepada makhluk tentang apa-apa yang berkaitan dengan zatnya dan juga dengan sifatnya ya, bima la yufhamu lahu maknan, di mana kalimat tersebut adalah tidak bisa difahami maknanya ya. Jadi seandainya Allah menyampaikan kalimat yang kita tidak tahu maknanya ya dun, tapi kita tidak tahu maksudnya ya. Makna di sini bukan arti ya, tapi maksud yang diinginkan gitu. Seandainya ada seperti itu, lakana munafiyan liqaulihi ta'ala, maka itu akan menafikan firman Allah yang lain, bilisanin arabiyyin mubinin, yaitu Al-Qur'an ini adalah dengan bahasa Arab yang jelas ya. Yang nyata, kok nggak bisa difahami, ini kan bahasa Arab jelas kan begitu ya. Ini kan argumentasi ahli takwil untuk membantah tafwid begitu ya. Hada bayanun linnasi wahudan. Ini Al-Quran juga, ini adalah penjelasan kepada manusia dan juga petunjuk. Kok ada petunjuk atau penjelasan nggak bisa dimengerti maknanya? Begitu ya. Logikanya begitu ya. Kemudian ditubayyina linnasi manuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada mereka wahai Muhammad apa yang diturunkan kepada mereka ya, itu dan seterusnya ya. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin ya. Al-Quran itu adalah mubin, jelas ya. Kenapa kok bisa tidak difahami? Itu argumentasinya kan. Wabihada, maka dengan hal ini fix ucapannya Pak Muhtarom ya. Yuraddu qauluman, ditolaklah ucapan orang qala yang berkata innal wajha, sesungguhnya kata wajhun ibaratun an sifatin, adalah ungkapan untuk sebuah sifat la nadri mahiyah, di mana kita tidak tahu apa itu maksudnya. Wa kadzalika al yadu, begitu juga tangan, wadohku, dan juga misalnya ad-dohku tertawa, wal haya'u, dan juga haya, malu, wa ghairu dzalika minas sifat ya. Dan lafaz-lafaz lain yang di situ adalah ditetapkan sebagai sifat Allah. Artinya ini kalau kita menggunakan bahasa wallahu a'lam, tidak tahu apa maksudnya ya. Karena takut terjebak kepada yang tadi, menyerupakan Allah dengan makhluk atau meyakini Allah itu jisim, maka kata ulama ini yang mendukung takwil ini ya, itu ya berarti bertentangan dong dengan ayat Al-Quran ini mubin ya. Nabi Muhammad menjelaskan kok ya. Bayanun linnas, penjelasan, wahudan, petunjuk, kok nggak bisa difahami begitu ya. Wa kadzalika qaulu man yaqulu, perhatikan ini ya, perhatikan Pak Muhtarom, begitu juga ucapan orang yang berkata wajhun itu wajah la kawajhina, tapi tidak seperti wajah kita. Artinya wajah seperti yang kita fahami, hanya bentuknya tidak sama, ukurannya tidak tahu kita seperti apa besarnya.
Pak Muhtaram kan begitu, ya wajah seperti yang kita kenal, tangan seperti yang kita kenal, cuman kita tidak tahu seperti apa, tidak tahu berapa besarnya, itu kan ada ukurannya. Itu berbenturan dengan ucapan Imam Ahmad, wala jinsil mahdud, bukan sesuatu yang terukur ya, ada ukurannya, ada volumenya ya. Kemudian wayadun la kayadina, ya Allah punya tangan seperti tangan yang kita kenal, tapi tidak sama bentuknya dengan tangan kita ya. Wa nuzulun la kanuzulina, ya Allah turun seperti yang kita tahu turun itu bagaimana, cuman turunnya Allah tidak sama. Wa syibhu dzalik, dan serupa itu ya, itu juga ditolak ya. Jadi yang tidak mengatakan tidak tahu artinya juga ditolak, yang malah mengatakan artinya sama dengan yang kita pahami, hanya bentuknya yang tidak sama, itu juga ditolak. Bahkan yang ketiga ini nyata-nyata ditetapkan bukan pendapat ulama salaf. Orang yang mengatakan itu pendapat ulama salaf itu adalah orang dusta. Mari kita baca datanya.